Sebelum memasuki pada pembahasan kali ini, ketahui dulu apa itu krisis moneter. Krisis moneter adalah kondisi terpuruknya perekonomian suatu negara yang menyebabkan harga-harga aset mengalami penurunan tajam. Banyak berita yang mengancam yang pernah dialami Indonesia ketika dahulu. Salah satunya adalah krisis moneter pada tahun 1998. Krisis moneter 1998 adalah suatu kejadian yang membuat perekonomian negeri menjadi sangat terpuruk. Hal ini ditandai dengan penurunan nilai tukar rupiah dan peningkatannya angka pengangguran. Bagaimana awal mula terjadinya peristiwa tersebut? Krisis moneter 1998 terjadi dipicu dari krisis negara tetangga kita yaitu Thailand. Thailand bisa jadi penyebab krisis finansial di Asia termasuk Indonesia. Ceritanya di awal tahun 90-an ada ketimpangan antara suku bunga di Thailand dengan negara-negara lain, khususnya negara Jepang. Jadi, saat itu suku bunga di Thailand sangat tinggi sampai sekitar 10%. Sementara suku bunga di Jepang sangat rendah, ada di level 2% per tahun. Kondisi itu membuat beberapa pengusaha di Thailand ingin mencoba membuat skema bisnis yang memanfaatkan ketimpangan suku bunga antara dua negara tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan membuat perusahaan falas atau forex. Terus perusahaan tersebut meminjam uang dalam jumlah besar ke Jepang yang bunga pengembaliannya rendah. Terus dana tersebut didistribusikan menjadi utang kredit di Thailand yang punya pengembalian bunga yang tinggi. Awalnya aliran dana segar buat UMKM dan masyarakat Thailand terlihat positif karena pertumbuhan ekonomi di Thailand tumbuh di atas 8% di awal tahun 90-an, khususnya di industri ekspor. Thailand semakin produktif jual hasil produksi dalam negerinya ke pasar luar. Pertumbuhan ekonomi di Thailand juga bikin masyarakatnya mulai gencar belanja barang impor dari luar negeri yang artinya meningkatkan permintaan mata uang asing dalam perdagangan negara Thailand. Sampai akhirnya di tahun 1995, Thailand mengalami persaingan bisnis ekspor dengan Cina. Artinya keuntungan bisnis ekspor Thailand itu dan perusahaan yang meminjam uang Jepang lewat perusahaan forex tersebut mungkin kesulitan membuat pembayar utamanya yang berhubungan cukup tinggi dengan semakin menurunnya industri ekspor dan kredit utama macet yang semakin membengkak. Pemerintah Thailand akhirnya mengambil kebijakan buat membantu pelunasan tersebut dengan memakai cadangan devisa, mata uang asing milik pemerintah Thailand. Di sisi lain, Thailand saat itu juga enggak melakukan kebijakan moneter dengan mematok nilai tukar mata uang baht terhadap USD pada level yang stabil. Secara teknis, hal itu bisa dilakukan dengan mengorbankan cadangan devisa negara. Pemerintah pakai cadangan devisa negara untuk mengintervensi tingkat fluktuasi permintaan terhadap USD. Artinya, pemerintah Thailand mengeluarkan cadangan devisa dolarnya dalam jumlah yang sangat banyak dan memenuhi bursa pandangan mata uang untuk menguatkan baht. Masalahnya, cadangan devisa negara Thailand tentu ada batasnya dan tidak mungkin selamanya bisa menahan kredit macet dan menstabilkan nilai mata uang baht. Akhirnya pada tanggal 2 Juli 1970, pemerintah Thailand mencabutkan kebijakan untuk menstabilkan nilai tukar baht. Jadi nilai tukarnya dibiarkan saja berfluktuasi berdasarkan permintaan dan penawaran di bursa perdagangan mata uang. Akibatnya nilai baht itu turun 20%. Hati itu juga. Hal itu membuat seluruh dunia investasi sangat kaget dan mengakibatkan kepanikan besar di Asia. Amblesnya nilai mata uang Thailand sedrastis itu dalam waktu singkat membuat reaksi berantai ke kalangan investor termasuk yang menanamkan uangnya di Indonesia, Malaysia, dan negara-negara berkembang di Asia. Nilai tukar rupiah langsung menghadapi tekanan jual yang sangat tinggi di pasar keuangan. Bank sentral di banyak negara Asia harus menguras cadangan devisanya kalau mau menstabilkan nilai mata uang negaranya. Tapi bagaimanapun cadangan devisa negara itu tentu punya batas kemampuannya.
Dalam kasus rupiah, Bank Indonesia terpaksa membuat nilai rupiah mengambang besar di tanggal 14 Agustus 1907. Nilai rupiah pun terjun bebas dari yang tadinya 200 per dolar Amerika sampai akhirnya sempat tembus 16.000 per dolar Amerika. Anjloknya nilai tukar rupiah di tahun 1097 sampai 1998 menimbulkan dampak sistematik yang luar biasa buat banyak perusahaan dan institusi finansial yang punya utang dalam bentuk dolar. Bagaimana penyelesaian krisis moneter 1998? Untuk mengatasi krisis moneter ini, pemerintah Indonesia akhirnya meminta bantuan dari Dana Moneter Internasional atau IMF pada awal tahun 1998. IMF memberikan pinjaman dan memberikan dukungan teknis dan bantuan kepada pemerintah Indonesia yang merombak sistem perbankan dan keuangan negara. IMF merupakan lembaga internasional yang didirikan pada tahun 1944 untuk mempromosikan kerjasama moneter internasional dan memberikan bantuan finansial kepada negara-negara anggotanya yang mengalami kesulitan ekonomi. IMF telah memainkan peran yang penting dalam menangani krisis moneter Indonesia pada tahun 1998. Salah satu peran penting IMF adalah membantu Indonesia menstabilkan mata uangnya. Dalam upaya ini, IMF memberikan pinjaman kepada Indonesia untuk membantu negara itu memenuhi kewajiban keuangannya dan memperkuat nilai tukar rupiah. IMF juga membantu Indonesia menyusun program reformasi ekonomi komprehensif dan menyeimbangkan anggaran negara. Selain itu, IMF juga memberikan dukungan teknis dan bantuan kepada pemerintah Indonesia dalam merombak sistem perbankan dan keuangan negara yang pada saat itu terkena dampak buruk dari krisis moneter. IMF membantu Indonesia menetapkan sistem regulasi dan pengawasan yang lebih kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan memperkembangkan stabilitas keuangan. Meskipun upaya IMF untuk membantu Indonesia dalam menangani krisis moneter pada tahun 1998 dianggap kontroversial oleh beberapa pihak. Namun, langkah-langkah yang diambil oleh IMF dalam membantu Indonesia memperkuat ekonominya dan melindungi kesejahteraan masyarakatnya dianggap berhasil. IMF berhasil membantu Indonesia memulihkan pertumbuhan ekonominya dan mengembalikan stabilitas keuangan pada waktu yang relatif cepat.